Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam tema 4 berbagai pekerjaan. Nah, langsung saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan KD yang sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tujuannya, dengan menggunakan video pembelajaran ini, kalian dapat merangkum pentingnya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian kalian dapat menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Langsung saja, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya hewan, tumbuhan, matahari, tanah, air, dan angin. Nah, maksud sumber daya alam dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam di mana dapat digunakan secara berulang-ulang atau ketersediaan sumber daya alam itu tetap tersedia apabila selalu dilestarikan. Berbeda dengan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu apabila ingin memperolehnya kembali itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa jadi jutaan tahun ataupun ribuan tahun. Contohnya itu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, tembaga, dan bauksit. Jadi sumber daya alam tersebut apabila ingin memperolehnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kedua sumber daya alam itu harus tetap dilestarikan agar persediaan sumber daya alam tetap lestari. Nah, pelestarian sumber daya alam ini bertujuan yang pertama dapat meningkatkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Ini terkhusus untuk sumber daya alam air. Jadi apabila kalian melestarikan sumber daya alam air, kalian dapat meningkatkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Contoh kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya alam air itu adalah dengan tidak membuang sampah di sungai, kemudian mengolah terlebih dahulu limbah rumah tangga baru membuangnya ke sungai, dan masih banyak contohnya lagi. Kemudian pelestarian sumber daya alam ini bertujuan juga agar pemandangan lebih indah dan menarik. Nah, apabila kalian melestarikan hewan, tumbuhan, tanah, air, maka pemandangan lebih indah dan menarik. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sama apabila kalian melestarikan sumber daya alam, tumbuhan, tanah, kemudian kalian dapat mencegah suatu bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian hindar dari polusi udara. Apabila kalian melestarikan sumber daya alam tumbuhan, maka polusi udara akan bersih. Cara kalian melestarikan tumbuhan agar mendapatkan polusi yang bersih adalah kalian tidak melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian tidak melakukan pembakaran hutan, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Kemudian tujuan yang kelima yaitu menjaga ketersediaan bahan pangan. Nah, apabila kalian melestarikan sumber daya alam hewan, tumbuhan, matahari, tanah, air, angin, maka ketersediaan bahan pangan tersebut juga tetap akan tersedia. Kalian untuk memperoleh makanan, pada saat ingin memperoleh makanan, sumber daya alam tersebut selalu tersedia. Selanjutnya lagi, mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Nah, apabila semua sumber daya alam itu dilestarikan, maka ekosistem tetap terjaga. Kemudian tujuan yang terakhir, menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan terawat. Pada saat kalian melestarikan sumber daya alam tersebut, maka kalian akan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan terawat. Selanjutnya,
sumber daya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Nah, jadi sumber daya alam ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan, di mana sumber daya alam apabila terus-terus dilestarikan, maka itu sebagai sumber bahan makanan bagi manusia dan hewan. Misalnya kalian selalu melestarikan berbagai macam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, maka ketersediaan sayur-sayuran dan tumbuhan itu akan tetap tersedia sehingga manusia dan hewan tidak akan pernah kelaparan. Selanjutnya, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Nah, jadi sumber daya alam ini bermanfaat sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio ini berfungsi sebagai sumber energi dan bahan bakar. Jadi keenam sumber daya alam ini dapat digunakan sebagai sumber energi listrik ataupun bahan bakar untuk menghasilkan listrik, di mana digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Keenam contoh ini termasuk sumber energi alternatif. Kemudian di gambar 2 ini ada suatu gambar dari bunga matahari yang diolah dapat digunakan menjadi biodiesel, di mana menjadi bahan bakar kendaraan. Kemudian gambar ketiga ini ada gambar gas bumi, minyak bumi, batu bara juga digunakan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya ada di gambar, apabila kalian melestarikan sumber daya alam, maka lingkungan yang akan dihasilkan itu seimbang, di mana tumbuhan tumbuh dengan subur. Di sini sudah tampak sebuah gambar terjadi keseimbangan antara air, tumbuhan, hewan, cahaya matahari, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Itu tampak terjadi keseimbangan alam. Nah, di bawahnya kegiatan yang salah. Jadi kegiatan yang salah ini jangan pernah dilakukan ya. Contoh kegiatan yang salahnya itu melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian melakukan pembakaran hutan secara liar. Jadi itu kegiatan yang salah, itu dapat merusak keseimbangan alam. Hal itu kan merupakan manfaat untuk melestarikan suatu sumber daya alam. Kemudian manfaat dari untuk melestarikan sumber daya alam untuk mengembangkan teknologi. Jadi dari sumber daya alam itu manusia dapat mengembangkan berbagai macam teknologi. Misalnya dari sumber daya alam matahari, manusia bisa mengembangkan teknologi panel surya. Kemudian dari angin, manusia bisa mengembangkan teknologi kincir angin. Kemudian dari air, manusia bisa menciptakan energi listrik yang menggunakan tenaga air. Banyak contoh lainnya lagi yang bisa dikembangkan sehingga sumber daya alam itu dapat mengembangkan berbagai macam teknologi. Nah, selanjutnya itu manfaatnya sebagai oksigen. Nah, di sini sudah tampak ada cahaya matahari ditambah karbon dioksida tambah air oleh tumbuhan melakukan fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Jadi, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Apabila kalian terus melestarikan sumber daya alam tumbuhan, maka penghasil oksigen atau penyuplai oksigen itu semakin banyak. Oleh karena itu, kalian jangan melakukan proses penebangan atau pembakaran hutan, karena yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan. Jadi di sini sangat keterkaitan. Apabila oksigen di bumi ini sudah tidak bisa dihasilkan kembali, maka manusia dan hewan akan mati. Selanjutnya, manfaat dari melestarikan daya alam itu sebagai mata pencarian dan pendapatan. Jadi apabila kalian terus melestarikan sumber daya alam, maka pendapatan dan pencarian manusia tetap terjaga. Manusia tetap
bisa menangkap ikan di laut. Pengrajin kayu tetap bisa memperoleh kayu. Pada saat kalian menangkap ikan, kalian tidak menggunakan pukat harimau, kalian tidak menggunakan bom atau racun. Kemudian kalian pada saat menangkap ikan, kalian menggunakan pancing sehingga mata pencarian dan pendapatan tetap terjaga, tetap meningkat dan tidak berkurang. Nah, contohnya lagi, pada saat kalian melakukan penebangan hutan, maka kalian melakukan proses tebang, pilih, dan tanam. Habis menebang, kalian melakukan penanaman kembali sehingga apabila ingin memperoleh kayu kembali, kayu tersebut tidak habis karena pada saat ditebang dan ditanam kembali, kayu tersebut akan tumbuh. Selanjutnya, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, jadi manfaat dari alam tersebut adalah sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini ada contohnya di gambar 1 ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana pembangkit listrik tersebut menggunakan tenaga surya. Kemudian di gambar kedua PLTA, pembangkit listrik tenaga air, di mana listrik tersebut merupakan menggunakan air. Jadi menggunakan air. Nah, contoh gambar yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi, untuk menciptakan listrik, dia menggunakan uap. Dan terakhir, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, diesel itu bisa dihasilkan dari bunga matahari. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, diesel bisa diperoleh dari tumbuhan, ataupun bisa diperoleh dari minyak bumi ataupun gas bumi ataupun batu bara. Selanjutnya, tidak hanya melestarikan sumber daya alamnya saja, tetapi kita juga harus melestarikan lingkungannya. Nah, melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengolah dan mengurangi sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Di sini sudah tampak gambar sampah, di mana setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, sehingga juga harus ikut melakukan pengolahan sampah agar lingkungan tetap lestari. Nah, cara mengolah sampah itu ada 3. Yang pertama reuse, yang kedua reduce, dan ketiga recycle. Di mana ketiga tersebut disingkat 3R. Reuse berarti gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya, dengan reuse itu kalian memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, contoh yang kedua, kalian menggunakan tas belanja daripada kantong plastik. Nah, selanjutnya itu ada reduce, di mana kalian mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya, kalian membeli berbagai macam produk itu yang dapat diisi ulang ataupun refill. Misalnya kalian membeli parfum yang bisa diisi ulang, membeli parfum membawa tempatnya yang bisa diisi. Jadi kalian sudah melakukan pengolahan sampah berupa reduce. Kalian mengurangi sampah. Kemudian contoh yang kedua, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Jadi kalian mengurangi penggunaan bahan yang sekali pakai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas yang boros. Jadi pada saat kalian belajar ataupun mengerjakan tugas, kalian menggunakan sampah seefektif mungkin, seefisien dan seefektif mungkin, sehingga tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan kertas. Nah, seperti kita ketahui, kertas itu dihasilkan dari kayu. Apabila produksi kertas meningkat, maka kayu yang ada di hutan akan semakin berkurang karena manusia melakukan penebangan terus-menerus. Oleh karena itu, kalian harus mengurangi penggunaan kertas yang boros. Kemudian ada recycle. Recycle ini berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat. Jadi recycle ini yang tidak bermanfaat kalian daur ulang menjadi sampah yang bermanfaat. Contohnya, memilih produk dari kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Dan yang kedua, sampah botol kaca yang dapat didaur ulang.
Nah, sampah botol kaca ini dapat kalian gunakan misalnya untuk tempat minyak dan tempat lainnya lagi. Nah, contoh yang ketiga, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selanjutnya, selain sumber daya alam, tanah, air, hewan, matahari, kalian juga harus melakukan pelestarian sumber daya alam tanah. Nah, pelestarian sumber daya alam tanah ini dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan, sistem penanaman berotasi, penggunaan pupuk kimia secara bijak, kemudian mengurangi pencemaran air dan limbah ke dalam tanah, dan terakhir pembuatan sengkedan. Nah, pembuatan sengkedan ini adalah pembuatan tanah bertingkat di lereng pegunungan. Nah, kita penting menjaga kelestarian tanah tersebut agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian proses eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus, maka pelestarian tanah itu perlu dilakukan. Nah, yang terakhir juga dengan kita melestarikan sumber daya alam tanah itu, kita dapat menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.